Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang di mata kuliah pemrograman web ya dengan studi kasus. Oke, di pemrograman web ini ya dengan studi kasus ini merupakan mata kuliah yang mempelajari pengembangan aplikasi web dan di sini kita akan berorientasi kepada kasus-kasusnya. Nah, jadi di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, di semester sebelumnya kalian sudah mempelajari bagaimana mendesain sebuah web ya. Nah, dan kalian pun sendiri sudah mengerti ya bagaimana mendesain sebuah web. Lalu kalian juga sudah mempelajari bagaimana bahasa pemrograman PHP dasar ya. Jadi sekalian juga sudah memahami juga bagaimana alur dari bahasa pemrograman PHP itu sendiri. Dan juga tentu kalian di semester sebelumnya juga sudah mempelajari tentang database. Itu sistem manajemen basis data ya. Tentu kalian sudah mengerti bagaimana membuat sebuah database seperti itu. Nah, di mata kuliah ini kita akan menggabungkan mata kuliah yang sudah saya jelaskan di atas ya. eh, di mata kuliah ini kita akan menggabungkan kesemuanya ya, baik itu dari desain web, lalu pemrograman bahasa pemrograman PHP dan database. Jadi dengan tiga gabungan ini kita dapat menghasilkan sebuah aplikasi web yang bisa kita pakai ya. Oke. Jadi di pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan ya bagaimana eh, cara awalnya ya, cara dasarnya ya seperti pembuatan database ya. Jadi ini seperti mengulang lagi ya, membuat database. Lalu nanti saya akan menginstalasi dari template-nya, dari desain, dan juga nanti saya akan perkenalkan bagaimana sih caranya mengkoneksikan antara database uh, dan bahasa pemrograman PHP kita ya. Oke. Nah, sekarang yang dibutuhkan ada beberapa hal yang kita butuhkan, mungkin bersama ya dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang pertama yang kita butuhkan yaitu adalah XAMPP ya, XAMPP ini boleh di start saja ya. Yang di startkan itu ada dua, Apache dan MySQL. Nah, oke. Jadi mungkin untuk Apache bisa kalian install versi lebih tinggi dari ini ya, versi 32 ini ya. Ini compile-nya tahun 2015, berarti kalian usahakan untuk menginstal yang di atas 2015 atau tahun 2015 ini. Oke. Berarti sudah SMPP-nya silahkan diaktifkan untuk bagian Apache dan MySQL-nya. Kalau sudah, kita tinggal quit. Nah, lalu komponen selanjutnya ada web browser ya. Dan yang ketiga itu ada text editor. Dan yang keempat tentu kita harus masuk ke dalam folder dari SAMPP itu sendiri. Tepatnya itu ada di htdoc. Oke. Langkah awal ya, saya akan memperkenalkan dulu bagaimana sih membuat dari database ya. Umumnya kalian mungkin sudah belajar ya bagaimana membuat database. Kalau di XAMPP ini kita membuat database itu kita akan langsung masuk ke dalam localhost dan kita ketikkan di sini yang namanya adalah php my admin. Oke. Jadi saya akan langsung saja ke praktikumnya ya. Di sini ada namanya localhost garis miring php my admin. Ini berfungsi untuk kita masuk ke dalam server kita ya, masuk ke dalam server yang ada di komputer kita. Nah, disinilah tempat kita membangun sebuah database. Jadi, di sebuah aplikasi dia memiliki satu atau beberapa database, tapi biasanya orang akan menggunakan satu database saja. Ya, jadi yang banyak itu adalah tabel-tabelnya. Ya, oke. Kalau saya nggak perlu menjelaskan lagi ya apa itu database, apa itu tabel ya, saya nggak perlu menjelaskan lagi karena mungkin kalian sudah mempelajarinya seperti itu. Oke, saya akan coba langsung bikinkan sebuah database baru. Nah, karena ini adalah pemrograman web yang berstudi kasus, ya, yang berorientasi pada studi kasus yang kita angkat di mata kuliah ini yaitu membuat sebuah aplikasi e-commerce, ya. Jadi sampai di akhir pertemuan nanti, kalian akan bisa membuat sebuah aplikasi e-commerce-nya nanti, ya. Oke, di sini kita akan bikinkan nama database-nya adalah e e-shop aja ya, e-shop ya. Jadi kita akan bikin toko online nya, nama database nya adalah e-shop. Oke, kita create. Nah,
mungkin kalian sudah pernah belajar dengan menggunakan localhost ini ya dalam membuat database, atau mungkin tidak menggunakan SAPP ya dalam membuat database. Biasanya sih ngetik ya, biasanya create tabel segala macamnya. Nah, kalau di SAPP tadi ya tinggal bikin create database, databasenya sudah ke create di sini. Nah, ini database kita shop ini. Nah, sekarang di dalam database tentu ada tabel-tabel di dalamnya ya. Oke, salah satunya kita akan coba bikin satu aja ya. Tabel namanya adalah tabel user. Ya, sebagai contoh saja ini namanya tabel user, itu tabel pengguna. Saya kasih di sini jumlah kolomnya ada 5 ya. Seperti yang kalian tahu, di dalam tabel terdiri dari field dan kolom ya, kolom dan field. Nah, jadi di sini ada saya ketentukan 5 kolom di sini ya, 5 kolom. Saya klik go. Oke, di sini sudah kebentuk ya. Tinggal kita isian aja. Pertama saya akan bikin di sini awalnya adalah ID usernya. Ya, ini nanti akan menjadi primary key-nya. Lalu yang kedua adalah username. Lalu ada password. Ada nanti nm user. Ada nama status. Nah, Pak, kok pakai disingkat-singkat gitu Pak, kenapa nggak dibikin panjang aja, terus kok harus pakai underscore, kenapa nggak spasi aja? Oke, di dalam pembuatan sebuah nama kolom ya, itu tidak diperbolehkan dengan menggunakan spasi, jadi harus diganti dengan menggunakan underscore, ataupun nggak usah pakai underscore, jadi langsung aja tuh ID user ya, jadi nggak ada pakai spasi. Nah, kalau mau. Nah, ini kenapa saya kasih spasi ini sebagai underscore ini sebagai pengganti spasi. Nah, lalu kok disingkat-singkat gitu sih namanya, Pak? Nah, kalau sebaiknya dalam membuat nama kolom di tabel itu dibuat singkatnya saja gitu, biar kita mudah mengingatnya. Oke. Nah, kalau setelah itu ya, setelah kita membuat sebuah kolom-kolom ya, tentu kita tentukan tipe dari setiap kolomnya. ID user nih kita tentukan dia tipenya adalah integer, otomatis nanti datanya berupa angka. Lalu username kita tentukan tipenya adalah varchar ya. Jadi otomatis di sini tipe datanya dia dapat berupa angka, huruf dan simbol ya. Password juga seperti itu, kita ganti jadi dia varchar. Name user juga seperti itu, varchar, dan status juga varchar. Oke. Nah, tipe-tipe data ini banyak macamnya ya, seperti yang kalian ketahui. Ada varchar, ada integer, double, ada apa lagi tuh? Banyak ya, ada char juga ya. Nanti ini banyak. Oke. Nah, sekarang kita akan memasukkan panjang karakter dari setiap tipenya. Oke, kalau tipenya integer, kita sebenarnya nggak perlu nih masukin ya, nggak perlu masukin karena sebenarnya dia udah otomatis kalau integer. Namun kalau varchar wajib kita masukkan ya, wajib untuk kita masukkan. Oke, sekarang untuk varchar ini saya akan masukkan sebanyak, untuk username saya kasih panjang karakternya misalkan 20 saja, passwordnya juga 20 saja, nm usernya kita masukkan sekitar 50 ya, statusnya misalkan 20 saja saya masukin. Nah, kalau sudah, tentu kita harus menentukan apa sih yang menjadi primary key ya. Ingat ya, primary key itu adalah kata kunci dari sebuah tabel ya. Nah, jadi kita harus tentukan nih dari data ini mana nih yang menjadi primary key-nya. Oke, sekarang kita akan coba cek ya. Primary key-nya kita ngambilnya dari indeks ini, ambil primary. Nah, seperti ini. Oke, kita klik go. Oke. Nah, satu lagi ada juga fungsi dari pembuatan tabel, namanya adalah AI. Apa sih AI, Pak? AI ini adalah auto increment ya, auto increment. Auto increment ini berfungsi untuk membuat data otomatis. Biasanya ini digunakan untuk penomoran otomatis. Makanya di sini saya akan jadikan ID ini sebagai pengganti nomor juga. Jadi ketika data masuk, dia secara otomatis nambah terus, tanpa walaupun kita nggak akan inputin ID usernya ya, kita tidak akan inputin ID usernya, tapi ketika kita menambahkan data dia otomatis ya masuknya. Oke, saya coba akan klik di sini AI, lalu saya save ya, saya save di sini.
Oke. Nah, di sini berarti kita sudah bikinkan tabelnya. Nah, tabelnya. Nah, dalam tabel tentu ada isinya ya. Sekarang kita coba cek isinya. Cek isinya itu berada di browser ya. Kita klik browser untuk mengecek isinya. Nah, namun di sini untuk isian datanya belum ada nih, belum kosong ya, masih kosong di sini nih. Ya, lalu bagaimana caranya nih untuk menginputkan datanya? Nah, sebagai contoh kita input data satu aja ya. Nah, oke. ID user saya biarkan kosong karena dia auto increment. Jadi nanti dia akan bertambah secara otomatis nih. Nah, sebagai contoh saya kasih di sini namanya admin ya. Passwordnya 12345. NM usernya adalah misalkan jangan administrator, nama saya deh. Khairunas. Statusnya adalah seorang administrator ya. Oke, saya klik go. Ya, perhatikan ya, ID user saya kosongkan saja. Saya klik go. Oke. Maka sebenarnya di sini dia sudah masuk datanya nih ya. Sudah masuk datanya. Oke, kita akan coba klik browse. Oke, jadi otomatis di sini ya untuk ID user ketambah sendiri nih. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan kita importkan lagi data kita, nah tanpa kita harus masukkan ID user, nanti otomatis di sini akan 2 terus segala macamnya. Nah, jadi seperti inilah proses dari insert input data melalui database langsung ya. Mungkin kalian mempelajarinya tidak menggunakan SAM-PP atau mungkin masih menggunakan MySQL ya. Kalau menggunakan MySQL 5 caranya kan diketikin ya. Contohnya insert into bla 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 gitu segala macamnya ya. Oke, kalau misalkan kita menggunakan langsung dari phpMyAdmin ini ya, server lokal kita langsung bikin insertnya di sini gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ingin mengubah data? Tinggal klik edit di sini. Nah, kalau ingin menghapus datanya, tinggal klik delete di sini. Seperti itu ya. Jadi untuk database mungkin sedikit itu perkenalannya ya. Kalian bisa nanti pelajari sendiri dan mungkin juga kalian udah pelajari ini gitu ya. Jadi saya nggak perlu panjang-panjang menjelaskannya. Jadi nanti ini bisa kalian pelajari sendirinya. Oke, apalagi nanti selama perkuliahan kita nanti kita akan sangat seringkali berhubungan dengan database seperti ini. Oke, sekarang kita anggap database kita sudah ada. Ya, kita anggap sudah ada database kita sudah ada, berarti kita masuk ke dalam pengkodingan sekarang lagi. Oke, sekarang silakan buat sebuah folder baru di dalam htdoc. Ya, kita akan bikin namanya di sini adalah eShop. Nah, jadi foldernya adalah eShop. Nah, di htdoc ya, ingat ya di htdoc. Nah, namanya adalah eShop. Seperti yang kita pelajari sebelum-sebelumnya di PHP dasar ya. Kita masuk ke dalam SAM-PP dulu, lalu masuk ke htdoc, dan di dalam htdoc bikinlah sebuah folder baru namanya eShop, dan di dalam eShop inilah kita akan melakukan proses pengkodingan. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam Sublime Text ya, atau text editor kita. Silakan mau menggunakan Sublime Text, Notepad, dan segala macamnya terserah ya. Oke, sekarang kita akan open folder kita biar kita mudah nanti dalam proses pembuatannya. Open folder, silakan cari foldernya di SAM-PP, di htdoc, dan eShop. Oke, select folder. Nah, seperti yang saya sudah bilangkan ya, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, kita akan coba mengkoneksikan codingan kita ke database. Apakah nanti codingan kita ini terhubung nggak ke database atau enggak gitu ya. Nah, oke, cara menghubungkannya cukup mudah ya, cukup mudah cara menghubungkannya. Kita tinggal membuat yang namanya file PHP yang disebut dengan file koneksi ya, file koneksi namanya. Nah, untuk membuat file koneksi ini, oke, kita akan langsung masuk ke codingan kita. Oke, seperti ini. PHP. Lalu kita bikin di sini. Oke, saya coba simpan dulu ya. Oke, simpan dulu. Pastikan menyimpannya di dalam folder eShop kita ya. Ini eShop kita. Oke, jadi kita simpan namanya di sini adalah koneksi.php. Save.
ya. Oke, sekarang kita akan masukkan ke codingan kita. Oke, kita akan koneksi dulu string host, ya, string host. Lalu di sini kita bikinkan namanya adalah localhost. Pak, apa sih maksudnya dari string host ini, Pak? Nah, string host ini artinya kita akan mengakses ke tempat hosting kita. Berarti tempat kita menyimpan program kita, yaitu kita berada di localhost. Ya, localhost itu berarti kita hanya ada di komputer, di laptop kita saja, ya. Jadi nggak ada kemana-mana, cuma di laptop aja. Jadi aplikasi ini hanya bisa diakses di laptop kita saja, seperti itu. Oke, localhost. Lalu ada string user. Nah, si string user ini maksudnya apa? Ya, string user ini isinya adalah root. Ya, jadi kan kita punya server kita sendiri ya, server kita sendiri. Nah, server kita sendiri itu usernya adalah root sebenarnya, ya, root. Kalau misalkan dalam pengaturan default, ya, pengaturan standarnya, ya, untuk hostingan kita di localhost ini username-nya ya seperti username dianya, username-nya ini namanya adalah root, ya. Kalau untuk passwordnya biasanya itu adalah kosong, jadi nggak ada pakai password dianya. Oke, lalu sekarang kita akan akses database kita. Kita bikin variabel ya. Ini masih mungkin kalian masih ingat ya, ini pembuatan nama variabel ya, string seperti ini nama variabel. Jadi ini nggak harus string host namanya, nggak harus string host, nggak harus string user, jadi terserah ya, jadi terserah. Nah, di sini string db artinya di sini saya akan mengakses ke database saya. Nah, jadi kita harus ingat tadi database kita apa namanya? Database kita namanya adalah eShop. Jadi jangan sampai salah ya. Kalau misalkan kita salah mengakses database kita, tentu database kita tidak jalan seperti itu. Oke, sekarang kita akan koneksikan string con ya, MySQL connect. Nah, karena kita menggunakan versi PHP yang tinggi, maka kita akan menambahkan namanya MySQL. Ya, artinya di sini kita sudah menggunakan versi PHP 7. Tapi kalau misalkan kita menggunakan MySQL gini bisa, tapi kalau sampai P di versi saya nggak bisa lagi. Ya, versi sampai P saya udah di PHP 7, maka dia harus menggunakan namanya MySQL. Ya. Oke, sekarang kita jelaskan MySQL string host, ya, string host, lalu ada string user, ya, string user, lalu ada string pass dan koma string db. Artinya di sini dia akan mengkoneksikan ke seluruhannya. Nah, sebenarnya dengan seperti ini saja codingan kita sudah selesai nih, ya. Dengan codingan kita seperti ini sudah selesai nih, ya. Kita bisa kalau dari saya nih seperti ini nggak ada masalah, kita sudah bisa connect nih, ya, sudah bisa connect. Tapi kita akan coba mengetahui dia ini benar-benar connect atau enggak nih, ya, gitu. Oke, kita coba bikin logika seperti ini. If string con, ya, jika string koneksinya, jika dia nanti terkoneksi, kita akan bikin seperti ini, echo, ya, terkoneksi dengan database, ya, terkoneksi dengan database seperti itu, ya. Namun jika tidak, ya, else, ya, jika dia nanti tidak terkoneksi, ya, kita akan bikin seperti ini, echo, kita bikin sini gagal connect bro, seperti itu. Oke, sekarang kita simpan. Oke, saya akan cobakan dia terkoneksi atau enggak ya. Oke, kita coba. Ini kita buka apa baru, localhost, ya. Nah, caranya kita akses nama dari folder kita, ya, seperti biasa ya ketika kita belajar PHP dasar ya. eShop, ya. Kita coba enter eShop kita. Nah, kita buka koneksi kita. Kita coba akses koneksi kita. Nah,
terkoneksi dengan database. Artinya di sini dia sudah terkoneksi nih ke database kita, ya. Jadi dia sudah terkoneksi ke database kita seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan dia tidak connect, ya berarti dia nggak connect dianya gitu ya. Nah, contohnya kalau misalkan passwordnya saya kasih 123 nih, mau nggak ya kira-kira ya? Saya coba ya 123 passwordnya. Nah, seperti itu dianya. Nah, karena pengaturan di default yang ada di saya itu nggak ada, ya dia nggak punya password, jadi dia langsung localhost, usernya root, passwordnya kosong, jadi nggak pakai password dianya. Oke. Kalau misalkan saya nyalakan lagi, terkoneksi dengan database seperti itu dianya, ya. Oke. Nah, ini berarti ini kita hapus saja ya. Kita hapus saja karena yang penting ini bagian ini aja. Jadi ini sedikit perkenalan ya tentang membuat koneksi ya, mengkoneksikan antara program kita ke database. Jadi ini codingannya, sedikit codingannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam aplikasi kita lagi. Nah, aplikasi kita yang kita bangun ini adalah aplikasi e-commerce ya, aplikasi e-commerce. Nah, aplikasi e-commerce ini terdiri dari dua bagian, yaitu ada yang disebut dengan sistem back-end-nya dan ada sistem front-end. Nah, sistem back-end dan front-end ini memiliki perbedaan. Sistem back-end ini adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk mengelola data kita. Nah, jadi contohnya kalau misalkan di aplikasi barang ya, di aplikasi penjualan barang ya, aplikasi penjualan barang ini dia itu ada insert data, input produk gitu contohnya ya. Lalu ada input kategori produk, input siapa customernya segala macamnya. Jadi itu semuanya dikelola oleh sistem backend ya. Jadi semua yang berhubungan dengan data itu semuanya sistem backend. Nah, berbeda ketika kita ada sistem front end. Sistem front end ini hanya untuk menampilkan saja, ya. Jadi untuk menampilkan saja. Contohnya ya, ini sederhananya ya. Kayak sistem back end itu contohnya ketika kalian mengakses MyCAC, ya, MyCAC. Nah, MyCAC itu adalah sistem back end, ya, di mana kalian bisa mengelola data kalian di sana. Kalian bisa mengimportkan mata kuliah kalian. Nah, lalu apa lagi tuh? Menambah kelas segala macamnya itu sistem back end. Tapi kalau misalkan sistem front end itu sama seperti yang kalian bisa akses ya, misalkan Shopee, kalian akses ketika kalian ketikkan shopee.com, nah langsung keluar gambar-gambar produk ya, gambar-gambar produk. Nah itu disebut dengan sistemnya adalah sistem front end ya, karena dia langsung menampilkan, jadi dia nggak berhubungan sama data lagi, jadi dia berhubungan sama ke suatu barang, jasa, atau produk segala macamnya seperti itu. Oke, jadi di mata kuliah ini kita akan bikin dua sistem, nama sistem backend dan sistem front end. Saya sudah sediakan untuk desain template-nya. Silakan nanti kalian download ya. Dia sudah ada saya bikin di sini ya, ada backend dan front end. Ya, backend dan front end ini bisa kalian download saja ya, kalian download saja. Oke. Sekarang kita akan masuk dulu ke bagian front end kita, ya, front end kita. Nah, front end ini berarti adalah sistem yang akan diakses oleh user biasa, ya. Di sini saya ekstrakir saja, ya. Ini yang sudah kalian download tadi, ya, sudah kalian download tadi. Ini front end-nya, oke. Nah, jadi kita di sini sudah bermain dengan apa lagi nih? Kita akan bermain dengan tampilan lagi, tampilan CSS segala macamnya. Nah, tinggal kita mengotak-atik seperti apanya lagi. Nah, sebagai contoh nanti kita akan coba ambil satu aja, jadi langsung tampilannya aja ya, langsung tampilannya saja. Oke, ini silahkan dikopikan ya, dikopikan. Lalu sebagai contoh saya ambil di sini untuk indeksnya, bagian indeksnya. Kita copy. Ya, copy saja ya, nggak usah di-cut, kita copy saja. Lalu kita pastikan ke dalam htdoc kita, ya, ke dalam folder eShop. Kita pastikan di sini. Oke. Nah, kita pastikan di sini. Oke. Nah,
agar tampilannya tidak berantakan, ya, agar tampilannya tidak berantakan, maka untuk apanya ya, untuk foldernya ini, folder dari tampilan program front end kita ini, silahkan bikin folder baru lagi, namanya adalah assets. Oke. Nah, silakan dipindahkan ya folder-folder CSS ya, CSS, font, image, JavaScript, silakan dipindahkan ke dalam folder asset ya. Berarti dia sudah berada dalam sini. Nah, otomatis bentuknya adalah seperti ini ya, otomatis bentuknya seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke codingan kita. Ini saya close saja. No. Maka kan sudah kebaca di sini ya, udah otomatis kebaca di sini. Karena formatnya di sini adalah HTML, karena kita akan bikin program PHP, tentu kita harus ganti ke format PHP dong ya. Oke, silakan Ctrl A, copy, new file, lalu pastikan. Oke, ini kita close. Ini boleh kita delete saja ya. Index.html ini boleh kita delete saja filenya. Oke, jadi tinggal ini kita simpan dengan nama adalah index.php ya, index.php, save. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam bagian aplikasi kita ya, ke dalam aplikasi kita. Sebagai contoh ini pembuktiannya ya, kita akan coba bikin seperti ini. Shop. Nah, seperti itu. eShop misalkan UCIC misalkan gitu, eShop UCIC. Sekarang kita coba jalankan. Oke, kita coba localhost, kita enter saja. Nah, dia otomatis langsung masuk ke bagian front end kita. Jadi nggak kayak tampilan tadi ya. Jadi dia langsung masuk ke front end kita. Kenapa? Karena dia diawali dengan index.php. Otomatis dia akan baca. Nah, yang jadi masalah, kenapa tampilannya seperti ini? Ya, seperti yang kalian udah pernah pelajari di desain web sebelumnya ya, karena dia berada di folder yang berbeda gitu ya. Nah, dia jadi otomatis kita harus membaca foldernya dulu gitu. Contohnya, berarti di sini kita harus bikinkan assets. Nah, karena folder CSS tadi itu berada dalam folder assets. Nah, maka kita harus bikinkan folder assets-nya. Tinggal copy-copy saja ke bawah lagi nih. Paste semuanya. Nanti silakan ini dikerjakan semuanya, dipastikan ya. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan, nanti takutnya kalau ketinggalan susah ya. Ini saya pastikan semuanya. Nah, jadi kalau pokoknya yang mengakses dia ke dalam folder yang tadi ya, seperti CSS, Emacs di sini ya. Dia itu kan mengakses ke folder sebelumnya ya. Nah, itu silakan ditambahkan assets-nya. Mana lagi? Nah, ini tambahkan juga semuanya, tambahin nih lagi. Nah, ini dibutuhkan ketelitian kita ya untuk mengecek-cek seperti ini nih. Oke, mana lagi? Ada lagi nggak? Oke, ini juga nggak ada di sini. Oh, ini tambahin, ditambahkan, ini ditambahkan. Jadi silakan ditambahkan nih semuanya nih, tambahkan assets-nya karena kita akan mengakses ke folder assets-nya gitu. Oke, ini rasa saya banyak ya codingan untuk di awal aja, ini banyak nih karena dia bentuknya adalah e-commerce ya, makanya dia banyak nih. Nah, ini. Jadi yang mengakses folder tuh ya seperti Emacs ya. Nah, dicek aja sendiri ya masing-masing, nanti dicek, pastikan semuanya sudah keisi. Assets lagi. Oke, ini assets lagi. Ini juga assets. Ya, ini juga assets. Ini juga. Ini
kalau misalkan kita ikuti semuanya pasti banyak nih ya. Nah, jadi ini silakan kalian cek masing-masing. Cek satu persatu. Oke, tidak ada lagi. Nah, tinggal di bawah ini aja kita tambahin aset. Oke, kita simpan. Nah, kalau sudah, kita coba jalankan bagaimana bentuknya. Oke, tinggal kita jalankan saja. Nah, jadi kira-kira seperti inilah bentuk dari e-commerce kita. Jadi seperti inilah bentuk dari front end kita. Ya, jadi tapi ini nggak mungkin kita bikin seperti ini banget ya. Nanti pasti kita ubah-ubah. Nah, karena kenapa? Untuk data-data di sini pun, ya data-data di sini pun pasti kita menggunakan database data yang dari database kita nanti nih. Jadi bukan ini yang kita ambil nanti. Ya, ini hanya sekedar pengenalan bagaimana sih cara penginstalin template ya ke dalam uh, pemrograman PHP ya, seperti itu. Jadi ini adalah sistem dari uh, backend kita, front end kita ya. Jadi kalau ketika si user ya mengakses ke e-shop kita, nanti mungkin kita bisa kalau misalkan ini kita sempat sampai ke hosting, kita kasih namanya contohnya eshop.com mungkin ya. Jadi ketika orang mengakses eshop.com maka ini yang akan tampil ya. Oke, tapi ini gambarnya nanti bakal kita ganti ya, karena gambarnya ini agak kurang menyamankan ya bagi sebagian orang ya. Jadi ini akan kita ganti gambar-gambarnya ya. Oke, oke. Nah ini bagian dari front end kita. Jadi seperti itu. Nah sekarang kalau misalkan kita masuknya ke backend gimana ya? Backend itu kan seperti contohnya kalau Facebook ya, Facebook ketika kita akses masuk Facebook www.facebook langsung masuk ke halaman login kan seperti itu biasanya ya. Nah, jadi untuk backend juga seperti itu. Nah, jadi ketika nanti kita bikinkan e-shop emang ya kita masuk ke sini tapi kita tambahkan garis miring di sini. Kita tambahkan nanti di sini mungkin backend mungkin aja kayak gini backend seperti itu kan nanti kita enter dia nanti akan masuk ke halaman backend kita tapi di sini belum kita bikin makanya dia jadi error atau nanti terserah dia mau dibikin tentang admin atau segala macamnya ya. Oke. Nah caranya adalah oke silakan di bagian file yang sudah di download ya file ini ya file template yang sudah di download. Oke silakan. Nah tadi front end ya sekarang back end lagi. Oke, ekstrak here di sini. Ada backend ya. Oke, backend ini kita ambil juga sama seperti yang tadi, kita ambil juga asetnya. Aset CSS JavaScript sebagai contoh saya ambil bagian loginnya ini ya, bagian login ini. Ya, login. Saya dimasuk lagi ke eShop. Nah, karena gini, kalau misalkan kita masuk ada dua sistem ya, sistem front end dan back end, kita nggak mungkin mencampurkan dia ke dalam sini ya. Jadi tidak mungkin mencampur di sini, karena nanti takutnya akan bentrok ya, akan bentrok datanya ya. Untuk dari sisi tampilan pun nanti kan bakal susah juga kita mencari-carinya nanti. Otomatis kita harus bikinkan sebuah folder baru
kita kasih aja namanya adalah admin, seperti itu aja. Admin seperti ini. Nah, di admin ini kita pastikan dianya. Oke. Nah, kita tambahkan lagi ya sebuah folder baru ya. Kita tambahkan sebuah folder baru, tapi masukkan ini dulu nih ya. Jadi kita satukan lagi sama seperti yang tadi ya, sama seperti tadi. Kita satukan lagi, pastikan di sini ya. Kita ganti dengan namanya adalah asset juga. Assets. Pak, kenapa sih harus aset namanya? Ya terserah saya dong ya. Nah, biasanya saya selalu bikin namanya assets ya. Jadi kalau kalian mau bikin nama selain dari assets, terserah saja, nggak jadi masalah ya. Oke. Jadi ini sistem untuk front end kita ya, front end kita. Ketika kita masuk ke adminnya, nanti ini akan masuk dia sebagai apa namanya, back end kita. Nah, sekarang kita mengatur ini lagi. Kita atur bagian ini lagi. Oke, di bagian admin ya, ini kalau misalkan di luar dia front end ya. Kalau di dalam admin ini berarti dia back end. Oke. Ini ada login sebelumnya. Ini saya close dulu. Copy, lalu kita new file, paste lagi. Oke. Ini kita delete saja filenya dan ini kita simpan ya. Pastikan menyimpannya di dalam folder admin ya, folder admin itu yang back endnya. Kita kasih namanya di sini adalah index.php. Pak, tadi kan udah ada index.php. Oke, ini .php yang tadi itu untuk khusus untuk front end, dan index.php ini ada khusus untuk back end. Ya, jadi beda ya. Jadi dia berada di folder yang berbeda. Jadi dia nggak kebentrok. Makanya saya pisahkan dia dalam bentuk folder. Tapi kalau misalkan saya satukan dia, maka dia akan bentrok jadinya seperti itu. Nah, kembali lagi, otomatis kita akan tambahkan di sini asset juga ya. Assets ya, untuk pemanggilan dari tampilan CSS-nya. Copy. Ini dia mengakses ke browser, jadi nggak perlu. Oke, kita cari lagi. Ada lagi nggak? Nggak ada lagi nih kayaknya. Ini juga nggak nih. Oke. Nah, jadi seperti itu. Oke. Jadi ketika orang nanti akan mengakses ke backend kita, ya. Jadi kenapa sih harus kita apa namanya, kalau misalkan mengakses backend kita ya, berarti kita tinggal misalkan nanti shop lalu garis miring admin seperti ini. Maka kita akan pergi ke sistem backend kita. Jadi di sini si admin akan menginputkan data-datanya. Pak, kenapa sih nggak dibikinkan menu aja gitu ya? Jadi klik menu, pergi ke halaman si admin bisa aja kan Pak. Nah, dikhawatirkan kalau seperti itu, biasanya ya kalau orang ada bikin sistem front end dan back end itu, mereka menghindari hal-hal seperti itu. Jadi link akses untuk ke admin itu dihindari tuh supaya tidak bisa diakses sama pengguna lain gitu ya. Jadi makanya orang biasanya kalau bikin program front end dan back end itu, mereka nggak pakai di link-link di sini, misalkan klik login, pergi ke halaman login, tuh nggak seperti itu gitu. Nah, paling kita nanti di front end ini juga ada login, tapi ini login untuk si customernya. Tapi kalau untuk login login dari si adminnya ya, front endnya, kita ketikkan langsung di sini. Jadi kita bikin nama foldernya. Tadi kan nama foldernya kan admin ya, kita bikin ya. Tinggal kita akses saja ya, nama foldernya adalah admin ya. Nah, tinggal kita akses saja admin. Nah, kalau misalnya kita klik admin, maka dia akan pergi tampilannya seperti ini. Kalau misalnya Pak nggak admin ya, saya bikin backend, otomatis di sini juga dibikin backend, maka akan tampil juga seperti ini. Oke, sekarang kita akan buktikan apakah benar nih tampilan backend kita atau enggak ya. Oke, ini kita coba kita ganti ya, backend administrator contohnya. Jadi semua data itu dikelola oleh seorang administrator. Ya, jadi makanya admin ini ya fungsinya ya untuk mengelola data ya, di mana-mana yang mengelola data tentu admin ya, admin ya. Jadi contohnya Baak tuh, Baak, orang Baak itu dia masuknya ke sistem backend dari MyCSI-nya gitu. Jadi dia bisa mengelola data-data kalian, menginputkan nilai segala macamnya. Jadi dia melalui backend. Yang di kalian itu tibanya bisa bilang udah masuk ke front end sih ya, front end. Jadi kalian cuma tinggal menikmati saja lagi gitu. Nah, ini bagian footernya saya hapus ya. Ingat ya, ini bagian footernya. Bagian footer ini nih, tapi dia ada menggunakan div, bisa aja dihapus di sini. Oke, saya hapus. Oke, kita coba jalankan. Oke, kita coba cek di sini.
Oke, nah seperti ini. Kita coba ganti lagi. Di sini ada login tadi, login mana login? Nah, login kita ganti jadi di sini sistem backend, backend shop. Nah, sistem backend shop. Oke, kita coba jalankan lagi. Nah, jadi kira-kira seperti itu nih nanti. Nah, jadi kita punya sistem backend dan sistem front end. Ini kalau ini untuk sistem front end kita ya, shop ya. Jadi tinggal bikin shop saja. Nah, kalau kita masuk ke backend kita tambahkan garis miring yaitu admin seperti ini. Jadi kita ada punya dua sistem. Oke. Nah, jadi kira-kira di pertemuan pertama ini kita sudah mengenal ya bagaimana cara mengkoneksikannya ke database. Lalu kita juga sudah menginstalasi bagaimana template, desain segala macamnya ke pemrograman kita. Tinggal minggu depan kita akan masuk ke dalam proses create, read, update, dan delete. Ya, create, read, update, dan delete. Ini adalah komponen paling penting di dalam membuat sebuah pemrograman ya. Jadi kalau misalkan programmer, kalau dia nggak tahu CRUD berarti dia bukan seorang programmer tuh, mungkin dia anak ekonomi ya. Jadi kalau misalkan anak programmer ya, anak komputer, dia pasti tahu apa itu CRUD. Yaitu CRUD itu create, read, update, delete. Bagaimana membuat sebuah data, menginputkan sebuah data, lalu bagaimana membaca data ya lewat aplikasinya, lalu update data, lalu dan delete data. Ini 4 hal paling penting dan ini kita akan pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, saya rasa cukup ya untuk di pertemuan hari ini. Silahkan ini proses ini dicobakan ya, dicobakan sesuai video tutorial yang saya sudah kasih ini. Silahkan nanti di download juga bahan-bahan yang sudah saya share nanti di Edmodo. Oke, saya ucapkan terima kasih ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.